Kali ini kita akan mengganti keran AC. Keran ini rusak ya, ada bekas lem. Jadi kita akan ganti keduanya ya, besar dan kecilnya, satu paket. Nah, di sini teknisi sebelumnya itu memperbaiki, tetapi hanya memberi lem saja. Nah, di sini kita sudah siapkan keran barunya. Ini satu set ya, besar kecilnya. Nah, ini keran untuk R32 atau R410. Nah, kita mengikuti AC-nya yang menggunakan freon R410, di mana selang manifoldnya yang lebih besar. Ini keran barunya ya. Nah, itu ada sealnya di dalam, itu nanti kita akan lepas ya, atau pentilnya kita akan lepas. Jadi kita akan lepas pentilnya agar saat proses pengelasan itu tidak rusak. Itu seal pentilnya kita lepas, dan juga seal di bagian kerannya situ kita lepas juga. Jadi kita akan lepas semua. Nah, kenapa kita lepas? Agar sealnya tidak rusak, karena sealnya itu dari karet, kita takut nanti dia jadi melar, jadi kita lepas. Nah, ini ring untuk penahan seal keran itu kita lepas juga, kita congkel dari dalam. Nah, ini juga kita lepas juga ya. Jadi ada dua kerannya tadi, ini kita lepas dua-duanya. Pokoknya sealnya kita lepas semua. Sesudah itu kita gunakan kuncel untuk membuka seal kerannya. Nah, ini kita putar terus saja ya sampai dia terbuka. Nah, itu seal kerannya ya yang warna hijau. Nah, ini kita lepas agar tidak rusak saat proses pengelasan nanti. Kenapa sealnya kita lepas semuanya? Karena bahannya itu mudah menghantar panas, dan agar juga sealnya tidak rusak, jadi kita lepas. Sebenarnya tanpa melepas sealnya juga bisa, jadi cukup kita menutup kerannya itu dengan kain basah agar panasnya tidak terlalu mengenai sealnya. Tetapi kali ini saya menggunakan sistem cabut semua untuk lebih amannya. Jangan lupa juga kita lepas untuk mur penahan kerannya ya. Kita akan cabut untuk keran besarnya dulu ya. Nah, jadi kita panaskan, kita tarik ke atas. Nah, kita lepas kerannya. Nah, ini kerannya sudah tercabut. Selanjutnya kita akan melepas keran kecilnya lagi. Nah, di sini ada karet peredamnya ya. Itu kita lepas dulu. Terus kerannya kita tarik keluar. Nanti untuk pipa kapillernya itu kita potong saja ya. Nanti kita akan jepit kita akan pasang kembali di keran yang baru. Nah, ini kerannya kita akan bersihkan dulu, terus kita amplas permukaannya agar lebih mudah saat proses pengelasan. Jadi kalau pipanya itu atau tembaganya masih ada yang kotor, dikhawatirkan saat proses pengelasan itu tidak melekat dengan sempurna. Jadi kita lakukan pembersihan permukaannya. Nah, setelah selesai kita bersihkan, ini kita potong dulu untuk pipa kapillernya. Kita potong rapi ya, agar lubangnya tidak terjepit. Nah, itu lubangnya kelihatan. Nah, kita akan pasang untuk pipa keran yang kecilnya ya. Kita pasang dulu keran kecilnya. Nah, kalau misalnya untuk kerannya itu pipanya agak bengkok, itu bisa dibengkokkan, disesuaikan dengan posisi pipanya. Nah, di sini kita akan pasang kapillernya. Nah, di kerannya itu atau di tembaganya kita jepit agar kapillernya bisa masuk ke dalam.
Nah, untuk pemasangan kapiler itu kita masukkan agak panjang ke dalam sedikit ya, agar saat kita proses pengelasan kawat las itu tidak masuk ke dalam sehingga tidak membuat kebuntuan di pipa kapiler. Setelah selesai kita pengelasan, kita pasang kembali untuk keran yang baru. Ini baut murnya ada 2 ya, kita pasang keduanya. Untuk sealnya kita belum pasang dulu, kita biarkan sampai kerannya betul-betul dingin. Selanjutnya kita akan memasang keran besarnya. Sebisa mungkin saat kita proses pengelasan itu tidak terjadi kebocoran ya. Jadi kita pastikan betul-betul kerannya lasannya itu atau proses pengelasannya itu tidak ada kebocoran. Nah, setelah kita selesai proses pengelasan, kita pasang kembali kerannya di tempatnya. Nah, jangan lupa juga kita pasang kembali murnya. Ini saya menggunakan tang karena kerannya masih panas ya. Nah, untuk pipa kapilernya itu kita rapikan kembali. Jangan lupa juga kita pasang karet peredamnya agar tidak bersentuhan dengan pipa yang lainnya. Nah, setelah kerannya sudah dingin, kita pasang kembali untuk seal kerannya. Jangan lupa juga kita pasang untuk ring penahan kerannya ya, agar saat kita membuka itu kerannya tidak tercabut semua. Ini tampak keran yang selesai kita cabut tadi ya. Itu ada bekas lemnya di situ. Sebenarnya ini tidak bisa dilem ya. Lanjut kita pasang untuk seal kerannya. Untuk keran yang besar ya, karena tadi yang kecil sudah terpasang. Jangan lupa juga kita pasang kembali untuk ring penahan kerannya. Nah, setelah itu kita pasang kembali juga untuk seal pentilnya. Nah, kita tetap menggunakan penutup pentil untuk memasang. Setelah selesai kita lakukan pengetesan. Nah, di sini menekan, di sini mengisap ya. Kita lakukan ini agar kita mengetahui apakah proses pengelasan kita itu ada kebuntuan atau tidak. Nah, ini unitnya sudah selesai dan siap untuk dipasang.